Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur dan mengkaji setiap wawasan yang ada di alam semesta ini dalam perjalanan pikir jalan. Mudah-mudahan kalian selalu bisa menyerap wawasan yang ada yang dalam perjalanan pikir ini. Gini teman-teman Shalom, ternyata gini. Tadi barusan saya ke rumahnya yang kemarin yang punya anak yang hilang itu di Majenang sana ya. Dari gini, kata si keluarga sudah memasrahkan kepada kami saja untuk dijemputkan gitu, karena siapa punya rumah itu tidak sanggup, entah apa alasannya. Untuk itu mari kita ke sana saja, mudah-mudahan kita bisa betul-betul gini teman-teman ya. Yang penting kita tetap lanjutkan spiritnya, spirit itu semangat ya. Jadi seperti sesuai dengan moto kita, yaitu pikir jalan. Nih, berhubung cuacanya sedang hujan ya, jadi hujan itu adalah berkah dari Tuhan, yang ini penggambaran daripada rezeki. Nah gini teman-teman, kenapa selama ini kalian atau kita semuanya yang sulit rezekinya ya, kemungkinan doanya yang salah. Gini, doanya yang bagus itu maksudnya secara saya pribadi berdasarkan pengalaman, yaitu kita minta kepada Tuhan rezekinya supaya seperti hujan ini, yang pertama. Yang kedua, supaya kita rezekinya bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jadi nanti rezeki diperlancar. Tapi kalau ketika kita minta rezeki untuk diri sendiri, dikonsumsi diri sendiri, ya kemungkinan agak dipersulit, maksudnya agak susah. Makanya doanya yang tenang. Yang pertama bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Bersyukurnya gini, terlalu banyak sekali uang yang sudah saya pakai, yang diberikan oleh Tuhan. Rezeki dari kecil sampai sekarang begitu banyak, alhamdulillah ya. Dan selanjutnya minta, ya Allah berikanlah ya rezeki supaya sempurnakan rezeki kami, maksud saya, supaya kami bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga nanti kalian rezekinya diperbanyak ketika kita beranggapan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maksudnya saling membantu atau apa, intinya sebagai penyalur rezeki kepada orang lain gitu ya. Yuk, mudah-mudahan pada perjalanan ini kita bisa menyalurkan rezeki dan juga menyalurkan kebahagiaan kepada orang lain. Yuk, sana. Oke ya teman-teman ya, nanti kita maksudnya alhamdulillah ya kan, kemarin ditemukan seorang perempuan yang yang dibawa oleh makhluk halus di sebuah pegunungan keramat di sana. Namun ketika saya menjemput orang tuanya untuk menjemputnya, katanya orang tuanya disuruh saya saja yang menjemputnya, silahkan ditolong, karena di samping takut, orang tuanya juga banyak trauma yang itu. Akhirnya bagaimana lagi, saya harus menjemputnya. Alhamdulillah sudah dijemput ya, mau itu tinggal nanti diantar ke rumahnya gini ya. Nanti tapi keadaan masih gitu. Dan kemarin saya bawakan pakaian seadanya dulu ya, karena pakaiannya di situ kotor sekali. Pohe sekarang udah ganti ini ya di sini teman-teman. Ini alhamdulillah. Tapi kayak seperti ini dulu karena mungkin pikirannya yang belum ini, masih terbawa, maksudnya kebiasaan lama. Jadi nanti harus diruqyah dulu. Nanti kalau sudah lama-lama itu nanti insya Allah ya bisa kontras gitu. Sebentar ya, ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, tenang dulu, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Ya, jadi keadaannya masih kayak gini, kayak diem aja karena masih belum begitu ini. Nanti diruqyah lagi biar lebih padang pikirannya. Oke, yuk sana yuk. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tenang-tenang. Iya, yuk, pelan-pelan. Ya. Yuk. Nanti kita ke itu, ada lihatnya di sana, pelan-pelan.
Gini teman-teman ya, nanti posisi kendaraannya agak jauh di sana, kiranya nanti memang harus pelan-pelan, memang medannya yang susah seperti ini, dan juga memang keadaannya seperti ini, jadi masih belum bisa sadar seutuhnya. Jadi nanti insya Allah lah kita sampai sana di Ruqyah supaya bisa sadar lagi seperti semula. Mudah-mudahan juga nanti setelah ketemu sama orang tuanya bisa langsung sadar gitu, karena ini masih dalam kondisi kayak gini, masih pengaruh daripada pengaruh apa tuh namanya, ilmu gaib lah gampangnya gitulah. Yuk sana yuk, pelan-pelan. Hah? Masih jauh, terang dulu kita nanti itu. Iya, terang dulu. Ini cuacanya hujan lagi. Oke, yang penting udah agak seger ya. Ntar dulu nih. Ini teman-teman, kenapa di sini susah mobil, maksudnya kendaraannya sudah di sini ada licin, jadi di sana pakai di sana jauh ya. Oke ya, kita sudah agak sampai, hampir sampai, alhamdulillah ya. Nah ini nih, ini ada orang yang ini, pas hujan lagi. Iya, ini masih ingat rumahnya ini kan, masih ingat ya. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah, ini ya Bu ya. Ya ini, alhamdulillah. Ini betul anak Ibu ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Coba. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ya, ya. Udah ya duduk dulu. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Kita nanti kita di itu dulu. Alhamdulillah kita duduk dulu. Ya. Nah. Teman-teman, alhamdulillah ini sudah sampai di rumahnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bisa seperti sebelum lagi, karena ini masih keadaannya masih seperti ini, jadi masih belum ini. Nanti kita di Ruqyah dulu ya supaya bisa seperti semula, alhamdulillah ya. Nanti bisa tanya-tanya dulu Pak, sini ya Pak, sebentar ya Pak ya. Ya. Sini Pak, duduk sini Pak. Bagaimana perasaan Bapak ketika ini anak sudah ditemukan? Ya, saya merasa senang sekali dan saya bersyukur kepada Bapak bisa menemukan anak saya kembali ke rumah. Saya udah lama nyari-nyari kemana, udah kemana-mana, orang tua sini, yang ini nyampe 5 kali. Maksudnya orang tua itu kesepuhan gitu maksudnya? Kesepuhan, maksudnya yang dianggap orang kesepuhan bisa, itulah ibaratnya. Saya udah nggak ketemu, alhamdulillah Bapak bisa menemukannya sekarang, nyampe diantar sampai ke rumah. Bisa sampai rumah, sampai alhamdulillah anak saya waras, sehat masih, walaupun belum istilahnya belum sempurna lah. Silakan saya minta tolong pada Bapak supaya anak saya bisa kembali semula lah. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti kita minta berdoa sama, maksudnya berdoa bersama-sama, minta ridhonya Gusti Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa seperti semula, yang ceria, yang bahagia gitulah. Ya wajar, karena terlalu lama duduk di sana, maksudnya keadaannya masih dalam berpengaruh oleh makhluk di sana gitu. Nanti kayak gini keadaannya, nanti kita undang keluarga, maksudnya tetangga juga di sini untuk meruqyah bareng-bareng ya gitu, maksudnya supaya berdoa bersama, karena nanti kalau doa bersama itu lebih mudah dijabah atau berjamaah gitu ya. Iya. Dan Ibu bagaimana perasaannya Bu? Senang sekali Pak. Alhamdulillah ya Bu ya, jadi ditemukan lagi. Karena kita pun tidak sengaja, kita kan tiap hari kerjanya itu berjalan-jalan di lokasi-lokasi angker gitu, maksudnya untuk perjalanan di jalan. Alhamdulillah ini saya melihat Mbak ini kayak gini. Saya nggak sengaja, saya kira itu seorang pertapa atau apa, tapi ternyata setelah saya dekati dan saya mencoba untuk bertanya lebih dalam lagi, ternyata dia mulai sadar, sedikit-sedikit sadar gitu. Meskipun bahasanya agak susah, karena bahasanya kayak gitu, pelan-pelan alhamdulillah saya bisa mencerna, ternyata orang sini gitu. Dan kemarin saya ajak pulang nggak mau, katanya mau dijemput sama keluarganya gitu, makanya saya kemarin ke sini gitu. Tapi setelah sampai sini saya biarkan saya jadi jemput, karena sini bertakut gitu. Yaudahlah, nggak apa-apa lah.
begini aja, kita bersyukur sama Allah. Mudah-mudahan ini adalah sebuah cerita yang memang harus kita alami gitu ya, sebagai pengalaman kita. Dan kedua, kita ambil hikmahnya yaitu kita semua ini ujian ya, ujian dari Tuhan, dan setiap orang mempunyai ujian masing-masing. Ada yang ujian penyakit, ada yang ujian masalah. Semua itu harus kita jalani dengan tabah, seperti itu aja. Oke ya, terima kasih teman-teman. Nanti kita mau undang ke tetangga di sini. Biarkan kami saja yang ubur rampenya, biar kami saja yang menyediakan, nggak apa-apa. Tapi kayaknya nggak bisa kamera nih ya, takutnya privasi malu gitulah, ya nggak apa-apa. Udah, kita meeting dulu aja. Nah, terima kasih, untuk mandi dulu aja. Nanti dimandiin dulu ya Pak ya. Dimandiin aja sana, nggak apa-apa. Nanti kita di ruqyah bareng-bareng ya. Ya. Maka dibadi dulu ke sana. Alhamdulillah sahabat semuanya, perjalanan ini bisa tuntas dan tugas saya pun alhamdulillah bisa diselesaikan dengan sempurna, dan juga alhamdulillah juga tadi si anak tadi sudah bisa bicara lancar sehingga sudah ceria lagi ya. Jadi semua ini adalah memang harus kita lalui dan harus kita jalani. Yang penting kita tetap ikhlas membantu orang lain dan merasa senang gitu ya. Ini jadi yang perlu kita petik di balik semua ini adalah kita itu harus selalu menanamkan bahagia ya, kebahagiaan untuk diri sendiri dan juga kebahagiaan untuk orang lain supaya lancar semuanya. Jadi semuanya tidak ada yang mampet, lancar terus. Itu saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengkaji ini dengan perasaan yang nyaman, yang tenang. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur.